selanjutnya ini narasumber kita yang kedua. Uh, Izinkan saya baca profil dari beliau ya. Beliau ini lebih dikenal dengan nama Benix ya. Beliau adalah seorang multi-bagger investor, teman-teman. Berpengalaman yang saat ini memegang dia sebagai Chief Investment Officer di Benix Capital dan ini merupakan sebuah perusahaan edukasi non formal yang berfokus pada bidang keuangan khususnya di pasar saham. Nah, sebelumnya Pak Benix ini merintis perjalanan sebelum Pak Benix merintis perjalanan di Benix Capital, beliau telah menjabat sebagai di berbagai perusahaan seperti Vice President Strategic Partnership di Gojek. Jadi langsung aja kita sambut dan berikan tepuk tangan yang meriah buat Bapak Benix. Bapak Benny Huta Barat, silakan Bapak Benny. Tes 1 2 3. Halo, selamat pagi. Wah, kurang semangat nih kayaknya nih. Laper ya semua ya? Kesini masuk gara-gara dapat poin ya, 2 SKS ya. Kita kalau di kantor selamat pagi balasnya pagi. Nggak peduli mau malam-malam, mau siang-siang, mau di Jakarta, di Singapura, di Amerika, but that's how it is. So, selamat pagi. Wes, mantap, keren. Pertama-tama saya mau bilang terima kasih nih, saya sudah diundang dari tim panitia juga. Karena saya bisa ketemu dengan Pak Lukas. Jadi saya ngefans sama Pak Lukas. Karena buku-buku investasinya luar biasa. Apalagi dihadirkan dengan bahasa yang renyah. Yang gambar-gambar, pakai animasi, kartun. Itu keren banget. Jadi siapapun di kita menurut saya ya, semua investor saya yakin kalau milenial ya. Jadi lahir setelah tahun 90-an, memang wajib baca bukunya Pak Lukas, apalagi buat yang belum ngerti tentang investasi itu apa, karena bahasa yang disajikan itu sangat renyah. Kalau kita baca pakai langsung Benjamin Graham mungkin pusing ya Pak ya. Tapi mulai dari baca bukunya Pak Lukas, saya juga termasuk salah satu yang ngefans dengan beliau dan baca buku-bukunya karena sangat-sangat mudah. So teman-teman, I really hope buat teman-teman yang tertarik atau belum masuk ke dunia saham, ada bagusnya juga kalian investasi layar ke atas, baca bukunya, lihat dan belajar dari situ karena jauh lebih mudah dan mudah dipahami. Nah, oke. Jadi boleh kita next di slide. So, ini pertanyaan yang kita bikin itu berdasarkan pertanyaan yang masuk dari panitia. Jadi saya baca agak cepet aja karena di sini ada 60 slide lebih sebetulnya. Jadi sebelumnya teman-teman di sini udah punya sekuritas semua belum? Angkat tangan dong yang belum. Yang belum? Angkat tangan, jangan malu-malu, gak dicatat sama dosennya kayaknya. Udah semua ya? Ada yang belum? Kalau yang belum, pikirkan lagi kenapa Anda ada di ruangan ini. Jadi hopefully yang ada di dalam ini adalah yang sudah berinvestasi dan pengen berinvestasi, bukan berspekulasi. So ada pertanyaan pertama dari panitia nanya, Pak Ben tulis dong beberapa jenis investasi. Nah sebelum kita masuk beberapa jenis investasi, teman-teman di sini udah kenal sama saya belum? Yang belum kenal angkat tangan? 1. Ya sih, yang lain angkat tangan lah biar saya perkenalkan diri, gitu loh maksudnya. Jadi betul tadi saya diperkenalkan sebagai apa ya? Vice President di Gojek. Saya lupa gitu. Saya banyak banget. Sebelumnya saya pernah jadi Regional Director di Oyo. It's one of the fastest growing hotel company yang in the world. Pemiliknya sekarang waktu itu orang terkaya nomor 6 di India. Sekarang mungkin udah drop dari list itu jauh. Sebelumnya saya kebetulan juga berkesempatan prakerja juga di salah satu grup konglomerat tertua dan terbesar di Indonesia, Astra, ya sebagai Chief Digital Officer-nya mereka. Dan dari sana mungkin ada beberapa perusahaan tiba-tiba, tapi saya juga nggak sebut di situ. Tapi yang paling penting adalah investasinya. Jadi semua perusahaan itu melakukan investasi. Dan beberapa jenis investasi yang saya mau bahas di sini itu sebetulnya dibagi menjadi 3 utama. Yang pertama itu currency based investing, jadi investasi yang berbasiskan mata uang. Nah teman-teman di sini anak ekonomi, pasti pinter-pinter.
Dan saya yakin pasti lebih pintar dari saya, karena dulu saya cita-cita saya bisa kuliah di Fakultas Ekonomi UI. Tapi saya nggak diterima teman-teman. Terpaksa saya kuliah di sebelah di FAUI. Itu impian saya mau kuliah di FEUI. Lulus S1 mau masuk S2, gue pengen banget nih kuliah di FEUI. Daftar saya master ke sini. Gak diterima juga teman-teman. Terpaksa saya kuliah di Belanda, ambil master. Nah yang ketiga nih, saya pengen banget nih, saya jujur, saya pengen banget ambil S3 di Fakultas Ekonomi UI. Saya udah kontak beberapa profesor, termasuk yang di Komisaris Utama Antam, Prof. Robert, mungkin sini ada yang tahu, Profesor Robert. Waduh gue pengen banget nih kuliah di S3 nih di UI nih, Fakultas Ekonomi UI. Semoga diterima teman-teman, semoga diterima. Kalau nggak diterima saya masuk Stanford. Tapi saya benar-benar pengen banget masuk di S3 di Fakultas Ekonomi UI, bisa ditanya sama teman-teman, saya betul-betul pengen tapi nggak tahu kenapa, mungkin saya kurang cukup pintar. So, congrats teman-teman sekalian. Nah, teman-teman tahu nggak currency based investing ini, boleh tahu nggak? Ada boleh sharing nggak? Maksudnya apa sih currency based investing? Investasi apa ini? Contoh, investasi apa kira-kira currency based investing? Next slide. Jadi currency based investing itu adalah investasi dalam bentuk uang dengan harapan uangnya akan menghasilkan uang lagi. Maksudnya apa? Oh teman-teman mungkin tahu di Indonesia ada pasar uang. Di Indonesia teman-teman bisa beli sun, sukuk, obligasi, itu surat utang. Atau yang paling gampang apa currency based investing? Kita buka deposito di bank. Kita taruh 1 juta, kalau sekarang bunga 5%, setelah 1 tahun berlalu, tambah 1 juta kita tambah 5%. Jadi 1 juta kita tambah 50.000. 1 juta 50.000. Oh, mudah sekali. So this is currency based investing dengan harapan apa? Uang kita itu bisa bekerja keluar menghasilkan duit untuk kita. Oke, next. These are generally thought, oh ya. Currency based investing ini orang-orang banyak pikir safe. Karena bentuknya jelas, mata uangnya jelas, teman-teman mungkin pegang juga di kantong kalian mata uang ini dan orang banyak, many people consider it as safe. Jadi resikonya rendah. Jadi kalau next slide, no risk. Resikonya hampir enggak ada. Di sini teman-teman ekonomi pada tahu ya, misalkan kita buka deposito, duit kita aman nggak di bank? Kalau banknya kolaps gimana? Oh gampang, ada LPS, dia bisa jamin sampai 2M. Oh aman banget. Teman-teman beli sukuk, teman-teman beli ori, itu surat utang dari negara, aman nggak? Ya selama negara Indonesia nggak bubar, duit teman-teman akan berlipat ganda. So itu resikonya rendah. Tapi ada kelemahan nggak? Mungkin udah dibahas dengan Pak ini ya. Next slide. Ada masalah. Masalahnya apa? Di sini teman-teman lihat, the biggest problem ya dengan yang namanya currency based investing itu, mata uang itu tends to inflate over time. Dia akan memiliki devaluasi. 20 tahun yang lalu ketika saya kuliah di UI, di barel, sekali makan di warteg paling bayar 4.000. Sekarang mungkin nggak bisa ya makan di warteg 4.000 ya. Mungkin 20.000 ya, itulah inflasi. Jadi inflasi currency based investing ini sayangnya seringkali terdepresiasi seiring waktu. So itu masalah nggak? Masalah buat teman-teman orang ekonomi di sini. So next slide. Ini daftar. Jadi ini daftar ini apa ya? Ini daftar suku bunga di Amerika Serikat. Jadi Fed rate di seluruh kota di merge jadi satu, akhir tahun itu ada 2023 itu di 4,1, 2022 itu di 8.0, 2021 di 4,7 on average. Jadi sempat, oh ini enggak, bukan, ini inflasi. Jadi di tahun 2022 itu inflasi tertinggi Amerika Serikat itu ada di 8%. Wow, 2023 4,1. Nah sekarang kita masuk bulan April ya. Data terbaru di 2024 ternyata inflasi Amerika itu bukannya naik, bukannya turun, tapi malah naik. Lihat di situ angkanya udah 3,5. Nah ini kabar buruk.
Nah, teman-teman ekonomi tentu udah tahu kenapa kabar buruk, karena kondisi makroekonomi di Amerika berarti sedang tidak baik, dan ada kemungkinan the Fed akan menaikkan apa menurunkan suku bunga. Iya, the Fed ada kemungkinan menaikkan suku bunga. Nah kalau the Fed menaikkan suku bunga, dampaknya apa buat Indonesia? Apa? Tabungan lari ke Amerika, jelas. Hari ini teman-teman coba pergi ke Bank BCA nabung dolar. Berapa bunganya? Hebat kalau bisa dapat 5%. Rata-rata berapa sih di 2%? Bank-bank itu bahkan ada yang cuma 1,2%, ini nabung dalam US dollar. Sekarang kalau sekarang mereka ngasih 3,5, bahkan mungkin nanti bisa jadi 4%. Logikanya, uang itu akan mengikuti arus, akan mengikuti tempat yang lebih efisien, yang lebih produktif. Jadi kalau gapnya udah sampai sebegitu jauh, akan terjadi capital outflow, akibatnya apa? Orang di Indonesia akan mau nggak mau menaikkan juga suku bunganya. Ya dong. Kalau menaikkan suku bunganya apa masalahnya buat Indonesia? Nanti kita bahas. Next slide. Nah, ini fakta. Jadi ini fakta kalau kita lihat dalam 40 tahun terakhir, ini kita tarik ya. Yang warna biru itu Federal Fund Rate, jadi Fed rate itu suku bunga. Yang warna kuning itu inflasi. Jadi teman-teman lihat garis sebelum tahun 2000. Ini bagus kalau kalian ada yang mau bikin disertasi ya atau skripsi. Sebelum tahun 2000, ternyata investasi di currency based investment itu bagus. Kenapa? Karena angkanya selalu berada di atas inflasi. Inflasi yang warna kuning di bawah, suku bunga di atas. Jadi kita nabung bunga 5% misalkan. Oh nggak apa-apa, inflasi cuma 1%, lu masih cuan 4%. Lumayan. Tapi ternyata kalau teman-teman lihat, turning point-nya setelah tahun 2000, dot-com bubble burst, apa yang terjadi? Fed rate yang warna biru itu malah seringkali berada di bawah inflasi. Jadi, ambil contoh, di tahun 2010, Fed rate itu ada di atas 7%. Sementara suku bunga hampir 0%. Rugi nggak teman-teman nabung di bank? Rugi. Jadi, setelah itu terjadi perubahan paradigma pola pikir ya di antara para ekonom itu, ternyata investasi di deposito atau bond nggak terlalu, atau pasar uang nggak terlalu menguntungkan. Faktanya mereka kalah dengan inflasi, dan ini fakta yang kita bicara semua ini fakta bahwa apa ya di Amerika sendiri terbukti setelah tahun 2000 tidak selalu menguntungkan. Ada beberapa titik poin di situ di mana inflasi jauh di atas suku bunga. Next slide. Nah, itulah currency based investing. Nah, kita masuk yang kedua. Next. Yang kedua namanya hope investing. Bahasa Indonesianya apa? Investasi ngarep. Jadi investasinya ngarep. Ada yang tahu nggak contohnya investasi ngarep apa? Kripto. Itu bagus. Teman saya ada beli koin namanya TRXC. Ben, beli aja koinnya Ben. Harganya sekarang cuma $0,1111 Mungkin 10 tahun lagi jadi $100.000 mungkin. Tapi itu harapan. Itu bukan, menurut saya, itu bukan investasi. Itu hanya seperti kita beli batu akik 50.000, mungkin di pasar Jatinegara. Batu akiknya bisa menggandakan uang? Enggak. Batu akiknya bisa bikin kita terbang? Enggak. Apa yang dia bisa lakukan? Enggak ada. Batu akik, that's it. Tapi kenapa dia beli? Karena dia ngarep. Suatu saat batu akik ini dari 50.000 bisa naik menjadi 50 juta. So, itu yang namanya investasi ngarep. Di Indonesia banyak nggak? Banyak banget. Next slide. Nah, ini dia. Jadi by definition, hope investing itu apa? Investasi yang berdasarkan perasaan, berdasarkan ekspektasi dan desire. Jadi di sini ada hawa nafsu ya. Desire. Jadi dia ada faktornya semua nggak bisa dikuantifikasi, tapi berdasarkan emosional. Perasaan, berdasarkan desire bahwa akan terjadi sesuatu hal yang lebih baik atau terjadi apresiasi aset terhadap barang yang dia beli. Next slide. Ada yang tahu ini apa? Iya. Ini contoh investasi ngarep.
Kalau teman-teman generasi saya, waktu saya masih kuliah di FAUI, itu termasuk yang ngetren. Jadi beli ikan lohan itu harganya mungkin 100.000 ya, tapi yang begini-begini nih harganya bisa 2 miliar. Lu bayangin beli ikan lohan hari ini, 5 tahun lagi mati, ngapain lu beli 5M? Gak masuk akal ya? But that's the reality. Di Indonesia banyak investasi ngarep, makanya paling enak jualan investasi bodong di Indonesia. Apa juga laku ya. Ada ikan kok ada bisulnya di depan, wah harganya mahal nih gitu. Dari 50.000 jadi 50M. Next, nih gelombang cinta. Lebih mahal tanaman ini dibanding rumah yang di belakang itu, teras rumahnya. Gelombang cinta tanaman yang sempat hits harganya lebih mahal dari rumahnya sendiri. Masuk akal nggak? Kalau kalian kan anak ekonomi ya, logis nggak? Enggak ya, tapi terjadi di Indonesia. Berulang kali. Jadi yang bego siapa di sini? Tapi terjadi, harga lebih mahal daripada rumah. Cuma di Indonesia bro. Luar biasa. Next. Nah, ada yang tahu ini apa? Dan kita mau bahas apa? Ada yang tahu ini hubungannya dengan apa? Kalau investor pasti tahu. Ya, ini adalah nenek luhur. Nenek moyangnya investasi ngarep. Jadi teman-teman berpikir ya, gimana sih orang investasi batu akik sampai miliaran? Gimana sih orang investasi beli ikan lohan umurnya pendek sampai miliaran? Gimana sih orang beli bunga? Nah beli bunga apalagi, bunga juga cepat mati. Umurnya pendek. Ternyata itu gak ada apa-apanya guys. Kenapa? Karena kita belajar dari soko guru investasi ngarep. Yang namanya Belanda. Jadi 400 tahun yang lalu guys, di tahun 1600-an di Belanda itu ngetrend yang namanya tulip investing. Nah, nggak ngerti itu ilmunya dari mana. Tapi mereka beli tulip. Satu tulip harganya 1 gulden. Pegang 3 tahun, katanya bisa naik jadi 1.000 gulden. Lumayan nggak? Dan itu terjadi di Belanda. Banyak orang yang collab sampai usahanya bangkrut, bunuh diri segala macam. Ini lebih nggak masuk akal dibanding anthurium. Anthurium kita nanam sekarang ya, bunga sedap malam atau dendrobium kita nanam sekarang, 3 bulan lagi masih ada. Tulip ini panen hari ini nggak nyampe 2 minggu mati. Jadi lu bayangin beli hari ini 1 gulden, nanti sore jual 10 gulden, besok pagi jual 17 gulden, terus sampai 1.000. Setelah 2 minggu, mana barangnya? Hilang. Nggak masuk akal, tapi ini terjadi, namanya tulip mania. Jadi kalian bisa lihat tulip bubble. Next slide. Ini true story, terjadi di tahun Desember 1634 sampai 1637. Jadi, dan ini bagus ya, kalau di Belanda banyak literaturnya, tentang yang namanya kegilaan massal. Jadi kalau gila cuman sendiri nggak ngetren, biar ngetren gila rame-rame. Akhirnya tercipta market, yang namanya tulip market khusus orang gila. Jadi rumah sakit jiwa di tahun 1600 itu sebuah bisnis yang paling menguntungkan guys. Rame. Jadi kalau ditanya apakah cuma Indonesia terjadi yang begini-begini, enggak. Orang luar lebih gila lagi dan lebih dulu daripada kita. Kita sekolahnya sama orang Belanda, jadi udah jelas ya di sini. Besok-besok bakal banyak yang begitu-begitu di Indonesia. Entah mau anggrek lah, mungkin pohon durian lah, harga miliaran, gak masuk akal. Biarin aja, tulip umur 2 minggu mati aja laku. Naik berapa persen dalam waktu 3 tahun. And that's a fact. Bagus kalau teman-teman udah mau bikin skripsi. Next slide. NFT. Tahu NFT? Non-fungible token. Ada yang beli di sini NFT? Ada yang beli? Bagus juga sih buat belajar-belajar ya. Katanya ada biaya gas. Gua kira cuma nyetir doang bayar bensin. Ternyata NFT juga ada biaya gas. Bener ya? Gas cost bayarnya pakai Ethereum. Tapi ini investasi apa namanya? Investasi ngarep. Ada nggak orang yang kaya dari NFT? Banyak banget. Ada Gary V. Ada temennya Logan segala macam, mereka kaya dari situ. Tapi apakah yang mereka lakukan itu intelligent investing? Enggak, mungkin nipu orang jatuhnya ya. Kenapa? Karena di next slide, 23 juta orang ketipu. 95% NFT kini harganya 0. Now guys, Bapak Ibu sekalian, artinya apa? Lu beli NFT, lu bukan investor.
Lu beli NFT, lu adalah spekulator. Yang lu lakukan bukan investasi, yang lu lakukan adalah spekulasi. Kenapa? Investasi harus terukur. Ya tadi Pak Lukas bilang, ya lu beli perusahaan apa? Diskon, ada margin of safety. Nilai asetnya 1 triliun. Ada rumah harga 1 triliun, hari ini dijual 10 miliar, lu beli nggak? Belilah, logis, keputusan yang sangat logis. Terukur, kita beli 10 M, ya gue jual 20 M pasti laku. Orang nilai pasarnya 1 triliun, logis gak? Logis. Ada rumah harga 2 M, dijual 300 juta, di Kober. Beli nggak? Beli, 300 juta. Paling apa-apa laku 500 juta. Ya dong, cuan nggak? Cuan, terukur, bisa dikalkulasi, bisa dikuantifikasi. NFT, gimana cara ukurnya? Satu lukisan yang sama bisa dibikin, tinggal Ctrl C, Ctrl V. Jadi 2000 banyaknya gitu kan, warnanya aja beda-beda. And that's not investing guys. Next. Apa nih? Menurut kalian ada nggak yang beli Bitcoin? Nggak apa-apa, ngaku aja bro. Nggak dosa. Angkat tangan. Siapa di sini yang beli Bitcoin? Woi, ngaku aja. Yang paling depan, namanya siapa mas? Dakwah, Dava, beli berapa? Oke, beli tahun berapa? Belinya di tahun berapa? Oh buset, berarti minus dong. Oke, nggak apa-apa, it's okay. Rencana kamu mau pegang berapa tahun? Naik berapa banyak? 20%. 20% mending lu beli saham BCA lah. Tunggu 1 tahun. Paling banter 2 tahun, kalau cuma 20% mau buat apa ya? Atau dagang pecel di sana, di lampu merah Barel juga bisa 50% bahkan cuannya. Kayak janganlah 20% lah. Aduh, malu-maluin orang beli Bitcoin mau dapat cuan 20% ya. 1000% kayak gitu. 5000%, makanya beli kripto. Well anyway, kripto as a whole, menurut saya, orang bilang investasi bukan. Investasi harus terukur, dasarnya apa? Kita bilang di hari ini harganya 1 miliar 1 koin, atau 10 tahun lagi 100 miliar 1 koin, dasarnya apa? Nggak tahu kita, dasarnya apa? Nggak ada. Kita beli Antam, ada kemungkinan mungkin 100 tahun lagi nilainya naik. Mungkin nggak? Ya mungkin. Atau hilang bahkan, tambangnya habis, nggak ada lagi yang dijual. There is a possibility, tapi terukur, kita bisa ukur. Apakah dia akan naik? Oh harga batu bara lagi naik. Apakah dia akan anjlok? Oh kita bisa tahu, ternyata PLN stop belanja batu bara buat membangkit listrik, semuanya tenaga solar. Udah pasti turun, that's it, semua terukur. So I think Bitcoin pun kalau mau ditaruh ke dalam kategori investasi, jatuhnya investasi ngarep. Next. Nah, yang terakhir, yang ketiga, ini namanya productive asset investing. Cepet-cepet aja. Productive asset investing itu adalah investasi di aset yang produktif. Aset yang produktif apa? Contoh, teman-teman beli sawah. Sawahnya teman-teman bisa sewain sama orang. Atau bisa ditanam, hasil panen, padi. Kamu dapat setahun kalau hebat bisa 3 kali. Paling buruk 2 kali setahun, panen, dapat duit. Real nggak? Real. Beli rumah, bikin jadi kos-kosan, real nggak? Ada, value asetnya bisa naik terus. Kedua, kalian dapat bulanan dari uang kosannya atau kontrakannya. Jadi aset yang kalian beli bisa menghasilkan duit buat kalian. Next slide. Jadi ada begitu banyak jenis investasi. Nah, mungkin di sini tujuan teman-teman di sini pengen jadi orang kaya. Bener nggak? Tujuan kalian ikut pertemuan hari ini apa? Hah? Halo? Dapat grade nggak sih? Dapat nilai nggak sih? Dapat ya? Ikut ini. Dapat poin ya? Oh gitu toh. Iya dapat poin. Jadi gini guys, tadi di depan ada Pak Benny, gimana cara cepet jadi orang kaya? Gimana nih? Gimana Pak Lukas nih, cara cepet Pak Benny jadi orang kaya? Ini gue kasih tahu rahasianya. Ada 8. Di sini temen lihat, yang paling atas yang paling cepet dan paling bagus. Apa? Kawin lu sama orang kaya. Itu gue garansi.
cara paling bener, cara paling cepet juga. Tapi ya tahu diri lah, begitu married jangan aneh-aneh. Ada temen gue married sama salah satu orang terkaya di Indonesia, cuman di belakang layar setelah sekian tahun dia selingkuh sama istrinya itu. Udah pastilah nasibnya dikebiri kan. True story itu, mungkin tahu ya, bisnis keramik. Nah, yang kedua di bawahnya, itu apa tuh? Yang warna biru ada inherited, artinya apa? Warisan. Nah ini juga ngarep nih, ngarep bapak gua adalah Raja Salman. Itu ngarep bro, jadi gak usah mimpi yang aneh-aneh. Yang ketiga we need, ikut lotre. Atau apa namanya yang lagi ngetren? Judi slot, judi online. Oke, itu semua ngarep. Yang ke bawah, kita yang ke tengah. Jadi yang di atas itu ya kemungkinan kejadiannya namanya probability ya. Ya teman-teman bisa ukur sendiri probability-nya berapa persen ya. Tadi Dava, menurut kamu berapa persen kemungkinan kamu kawin sama anaknya Chairul Tanjung? Namanya Putri Tanjung. Coba berapa persen? Jangan bilang 0 dong, lo harus pede dong, gila lo. Katanya anak FEUI. Berapa persen? 1%. Ya, anyway, jangan pernah bilang 0 ya. There's always a possibility. Now, itu hal-hal yang namanya possibility kita bisa kalkulasikan ini ngarep atau enggak. Oke, ketika kemungkinan menang kamu di bawah 50%, mendingan gak usah maju. Mendingan lu main judi koin. Judi koin kemungkinan menang kamu 50%. Tapi kalau lu udah tahu secara pasti kemungkinan menang kita di bawah 50%, mendingan lu judi koin aja. Mundur dari situ. Nah yang kedua apa? Di situ adalah steal it atau suit. Steal it itu lu nyolong, korupsi, tentu tidak ya. Jadi lupakanlah. Atau apa? Suit itu lu gugat orang. Gua sarjana hukum, lawyer, jadi gua tahu lah beberapa orang yang dapat duit dari cara seperti itu. Mendingan jangan, karena hidupnya nggak akan tenang. Nah, kita fokus yang di warna kuning. Yang di warna kuning itu apa? Gain it, artinya lu make sure kalian bisa dapatkan itu dengan cara apa? Dengan cara kerja, berusaha, berbisnis. Lalu lu dapat duit, duitnya apa? Yang kedua, save it. Jadilah orang yang hemat. Jangan punya duit baru sedikit, tiba-tiba beli BMW, beli Mercy. Gak ada gunanya, tahu-tahu kaget bayar pajak 25 juta setahun. Kok mahal banget ya gitu. Banyak orang yang begitu. Terus apa tuh? Akumulasi. Akumulasi duit yang kalian dapat dengan susah payah itu. And then you invest. Jadi nggak ada jalan pintas ya. Kecuali kalian masuk di zona 3 di atas itu tuh. Warisan, kawin, atau yang ketiga menang judi. That's it. And then you invest. Nah ini yang kita mau masuk. Investnya di mana? Investnya di situ kalau teman-teman lihat ada diversifikasi, long term asset, yang terakhir produktif aset. Next slide. Oh udah mau habis nih slide kita nih, baru 3% ini dari slide kita nih. Next slide. Next slide. Ya, jadi produktif aset investing apa tadi ya? Kita invest di komersial, ruko-ruko, beli ruko, disewain, rental property, intellectual property, beli bisnis atau royalty atau tanah sawah, saham yang terakhir. Nah saham ini yang kita mau bahas. Next. Oke, investasi saham. Next. Jadi investasi saham ini universe-nya seperti ini. Begitu banyak ilmu investasi di luar sana. Mungkin nggak tahu ya di FEUI diajarin apa enggak ya ilmu investasi. Kalian disuruh baca nggak sih buku Warren Buffett apa Benjamin Graham? Tapi kalau di luar negeri itu disuruh bahas. Bukunya David Dodd, Momentum Investing ini Dreyfus, Value Investing, Benjamin Graham, ada Qualitative Investing, ini biasanya pakai VC, PE. Lalu ada Sharia Investing, teman-teman udah tahu. Mode Investing ini Peter Lynch, Cigarbat Investing ini Warren Buffett, Index Investing ini orang-orang yang kayak model-model JP Morgan, orang-orang BlackRock, bahkan Warren Buffett baru-baru ini juga selalu bilang Index Investing. And then Growth Investing ini Peter Lynch, Macro Investing, di sini ada siapa ya Macro Investing? Tahu Ray Dalio nggak? Yes, that's Macro Investing. Jadi ini semua ada begitu banyak ilmu di sini, ada impact investing, ada dividend investing, many other gitu loh. Bagus nggak? Menurut saya bagus. Kenapa? Karena at the end of the day, ini semua hitungannya investing berdasarkan fundamental.
pendekatannya yang berbeda, approach-nya yang berbeda, tetapi mindset-nya sama, fundamental. Next. Nah, teman-teman tahu apa yang ilmu investing yang kita lakukan namanya apa? 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 Gak kedengeran? Macky investing. Yes, bener banget. Ada yang tahu nggak M-nya apa? Momentum. E-nya? Age investing. Q-nya? Kualitatif and kuantitatif. Disitulah masuk namanya laporan keuangan. Disitulah masuk yang namanya GCG. Lalu yang I, investigatif. Kenapa? Karena gue nggak bisa investasi di suatu barang yang gue nggak bisa lihat, gue nggak bisa pegang. Itu namanya jadi halusinasi. Gue nggak sedang berinvestasi, gue berhalusinasi seolah-olah gue beli saham ini, oh dia bikin satelit. Nanti satelitnya bisa dipakai oleh 7 negara, bukan cuma buat internet, tapi bisa juga buat nembak nuklir. Oh ya masa sih gitu loh. Atau bisa juga buat ke planet Mars, masa sih kan gak banyak yang kita nggak tahu. Next. Nah ini industrial variance, tapi kayaknya waktunya udah habis, boleh minta extend sedikit? Boleh, berapa menit? Hah? 1 menit? Oh iya, thank you. Kita cepet-cepet aja. Next, industrial variance. Nah, ini teman-teman, kita mau ngetes nih orang-orang di FEUI. Industrial variance, karena apa? Karena ada pertanyaan dari panitia, Pak, kasih tahu dong investasi itu ada apa aja ya? Ya udah, kita bahas dari yang paling bawah. Paling bawah adalah investasi mbok jamu, angka 6. Jadi investasi itu banyak banget jenisnya. Apa sahamnya ya? SIDO muncul. Jadi, industri yang mungkin tradisional aja ada loh di ISG. Lalu di sebelahnya ada pom bensin. Pom bensin investasi apa ya? Sahamnya apa ya? Betul, ada Pigas. Terus Akra, betul. Apa? RH. Oh, Elsa jual minyaknya ya maksudnya ya? Apa BP-nya? Terus ada Aki. Aki apa? Pernah dengar MBM? Nggak pernah dengar ya? Merdeka Battery nggak pernah dengar ya? Di atasnya Aki ada mobil. Mobil apa ya? Astra, tempat saya dulu, ASI. Terus ada cewek teriak-teriak, itu sama apa ya? Ini sama yang berhubungan dengan sosial media, zaman dulu sempat terkenal banget. Karena apa? Karena dia yang pegang hak untuk distribusi WhatsApp for Business. Jadi kalau balas-balas WhatsApp, yang balas robot, nah itu. Tahu nggak emitennya apa? Nggak tahu ya? Cari ya. Yang atas ada sawit, biji minyak. Atasnya lagi ada ayam-ayaman. Oh itu udah masuk kategori makanan nih. Ayam-ayaman ada apa? Cepin, Carun Pokpan punya, lalu ada Java, terus ada apa lagi? Ada yang kemarin tuh nyungsep, ngaku-ngaku punya 20.000 kandang ayam padahal kosong semua kandang orang diaku-aku. Tahu namanya apa? Terus di atas ayam ada food. Jadi food itu ada pizza, Pizza Hut ya. Itu ada KFC, ada bakmi. Bakmi tahu nggak? Sambakmi. Indofood. So ini universe-nya. Lalu ada teknologi ya, ada Goto, ada satelit, Telkom, ada oil, Elsa dan lain segala macam. Ada jalan-jalan di situ. Jalan-jalan banyak ya, ada pesawat, ada hotel, ada biro travel, panorama, Bayu Buana, and so on. Lalu di situ ada orang nyangkul batu bara, banyak, ada shipping. Shipping apa ya? TPMA, SMDR, banyak ya. Lalu ada perusahaan traktor, traktor pertanian tuh ada Pak Petani di sini. Ini ada triliuner datang, ini peserta datang Benix Investor sampai ini udah berkali-kali nih. Traktor, ada saham traktor nggak Pak Syarif? Malu-malu Bapak ini. Ini ada triliuner di sini. Oke, siap. Lalu ada di situ perkebunan, dan kembali lagi ke mbok jamu. Nah, semuanya berpusat di satu yang namanya perbankan. So, ini semua adalah universe saham yang ada di Indonesia. Jadi teman-teman jangan kaget. Kalau di listing 10 emiten terbesar di Indonesia, ya mungkin hampir 30%-nya isinya saham-saham perbankan. Kenapa? Karena apapun bisnis Anda ya lu pasti pakai bank. Jadi ini adalah universe-nya, ini adalah pilihan sahamnya di Indonesia, ada banyak banget. Dan kalau kalian ikutin aliran Macky Investing ya,
disarankan membeli sesuatu yang kalian punya edge di situ. Edge itu istilahnya Peter Lynch. Itu pengembangan dari yang namanya circle of competence yang diciptakan oleh Charlie Munger yang berdasarkan kalau Warren Buffett bilang mode. Setiap benteng yang bagus dia punya mode. Pertahanannya bagus. So, next slide. Kita masuk ke saham atau sektor ya, sektor yang menarik. Nah ini teman-teman, sektor yang menarik nih, ini rata-rata orang bayar saya 300 juta nih per jam nih, buat dapat slide yang ini nih. Jadi kita mau tes nih sama teman-teman nih. Transport di 2024, menarik. Menarik kenapa menarik teman-teman? Hah? Perang si Dava, kamu semester berapa Dava? Kamu SMA? Gila, tepuk tangan dulu lah. Udah punya sekuritas? Luar biasa Dava, keren, keren kamu, keren. Gila, kenapa kamu kesini? Pengen ketemu saya? Oh, thank you ya Dava ya. Jadi, wah saya tersanjung nih Dava. So, transport, kamu tadi jawab gara-gara apa? Apa videonya apa? Timur Tengah. Ya, next slide. Jadi teman-teman tahu ini di depan kalian gambar apa? Pabrik semen, apa gado-gado? Ada yang tahu ini gambar apa? Ada yang tahu? Apa? Betul. Jadi kalau teman-teman suka dengar perang teluk, ah itulah negara-negara teluk. Ada sebuah teluk atau semenanjung dikelilingi ada Iran, Irak, Saudi Arabia, Abu Dhabi, Uni Arab Emirat ya, Oman dan lain sebagainya. Ini namanya teluk. Untuk masuk ke teluk itu, lu harus lewatin sebuah selat yang namanya Selat Hormuz. Teman-teman kalau tahu atau kalau pernah nonton video kita ya, ini udah sering kita bahas sebetulnya dari mungkin 4 tahun yang lalu. Tentang apa sih hubungannya kita bisa cuan dari sini, kenapa sih penting. Nah ini Warren Buffett bikin kesalahan nih. Buat Warren Buffett ini gak penting. Karena universe yang dia investasi pada saat dia belajar dari Benjamin Graham, itu saham-saham di Amerika. Jadi kalau kita lihat portofolio saham-saham Warren Buffett sebelum tahun 2000, semuanya ya made in USA. Jadi buat dia hal ini gak penting. Karena negara dia pusat ekonomi dunia, tapi Indonesia enggak. Buat Indonesia ini sangat penting. Nah teman-teman tahu, 1/5 bensin yang ada di dunia ini sumbernya dari Selat Hormuz. Indonesia, Singapura, Jepang, sampai Cina pun lu bisa lihat di sini. Cina makan 12%, Jepang 8,5%, India 8%, Eropa 14%. Jadi udah hampir nggak mungkin nggak bisa lolos kalau lu punya mobil atau punya motor, kemungkinan bensinnya dari sini nih, kemungkinan besar. Nah, next slide. Jadi ini video kita bikin di 2 tahun yang lalu kalau nggak salah di YouTube-nya Benix ya, lu bisa cek lah di situ. Jadi di situ kita cerita tentang perjalanan investasi gua cuan 500%, dan di situ juga gue cerita, gue jual nggak sahamnya? Enggak. Lu harus lihat di situ videonya ya. Kenapa? Karena di situ gue bilang gue bakal cuan 1000% nih, bentar lagi. Alasannya sama persis dengan apa yang lagi kejadian hari ini. Bedanya pada saat itu selat yang ditutup adalah selat Suez, terusan Panama. Yang sekarang juga lagi ada konflik di bawahnya karena di Bab el Mandeb lagi ada konflik antara Houthi dengan Israel. Jadi ada perbatasan Yemen dengan Djibouti ya, dipisahkan dengan laut. Nah itulah aksesnya. Akses satu lagi masuk ke teluk adalah lewat Selat Hormuz. Oke. Nah, apakah ini artinya ini rekomendasi beli saham SMDR ini? Tentu tidak. Karena ini udah masa lalu. Tapi yang namanya sejarah selalu berulang. Kita tinggal cari apa yang lebih bagus atau apa yang lagi murah, apa yang punya margin of safety. Itu yang jauh lebih penting. Tapi ilmu investasi dari zaman ke zaman ya sama. Next. Next, bisnis senjata. Jadi ini juga termasuk salah satu yang paling nikmat. Next. Kenapa? Karena teman-teman lihat BAE System. BAE ini punya British ya. British Aero Limited System.
Teman-teman tahu kemarin Israel pernah ngebom kedutaannya Iran, orang bilang konsulat Iran yang ada di Syria. Tahu? Ngebomnya pakai apa? Pesawat jet F-35 20 kali lebih cepat dibanding pesawat F-4 Tomcat punya Iran. Teknologinya udah ketinggalan 20 tahun lebih, dulu dipakai syuting sama Tom Cruise di film Top Gun. Sampai sekarang masih dipakai sama Iran. Itu pesawat paling canggih di Iran. Dibom sama F-35. Tahu nggak dia? Nggak tahu, radarnya aja nggak kebaca pesawat F-35 terbang di sebelah dia. Nggak bisa. F-35 siapa yang bikin? Bye-bye gitu kali artinya ya. Lu kalau ngeliat pesawat itu berarti lu bye-bye gitu kan. 161% naik hanya dalam waktu 5 tahun. And that's a fact. Begitu dia ngebom, cuan. Besok ada bom lagi, tambah cuan lagi. Besok tambah bom lagi, tambah cuan lagi. Next. Oh itu kalau senjata yang berat, ini senjata yang ringan. Ada SW, Smith & Wesson, bikinnya pistol, senjata ringan lah. Rifle, pistol, beberapa assault rifle. Jadi juga cuan, 120%. Nah ada begitu banyak, next slide. Nah banyak loh guys, ada 25 lebih. Ada Braer, ada Boeing, ada Rafael RTX, dia juga punya pesawat yang bagus, kita impor, dia pernah bikin juga salah satu pesawat Concorde yang ultrasonic, dia juga bisa bikin. Terus ada General Dynamics, ada Lockheed Martin, teman-teman pernah dengar Iron Dome? Ya, dia termasuk salah satu orang yang mengembangkan Iron Dome. Bikin rudal-rudal, misal, ya itulah dia. Next slide terakhir ya. Mungkin terakhir, boleh? 2 menit ya. Yang terakhir bank. Ini bukan terakhir, ini satu lagi nih. Bank, next. Jadi bank, nah Ukraine-Russia war. Ini kabar baik. Teman-teman tahu berapa menit yang lalu? 12 jam yang lalu, Amerika DPR-nya baru saja menyetujui sebuah deal bantuan buat Ukraina sebesar 61 billion US dollar. Tahu nggak 61 billion US dollar itu setara berapa rupiah? Guys, halo? Coba kalau kurs 15.000, 61 billion dollar itu setelah berapa rupiah ya? Halo? Katanya anak ekonomi. Ngaku-ngaku aja lu. Hah? 1 kuadriliun guys. 1 kuadriliun itu berapa ya? Berapa? 1000 triliun. Lu bayangin 1 kuadriliun. 1 kuadriliun. Tanda tangan jebret turun. 1 kuadriliun. Turun ke Ukraina. Bentar lagi kayaknya sore ini juga ditandatangani bantuan sekitar 20 billion dollar untuk Israel. Nah, dampaknya apa ke Indonesia guys? Kalian kan orang ekonomi. Apa yang terjadi kalau sebuah negara cetak duit dalam jumlah besar-besaran, apa yang terjadi? Next slide. Ternyata, ya kita nggak pernah tahu nih, kenapa ya orang-orang nggak ngerti-ngerti ya. Lu kalau cetak duit terus, udah pasti inflasi bakal naik. Kalau inflasi bakal naik, untuk melawan inflasi, caranya dengan menaikkan suku bunga. Jadi the Fed saya sangat yakin tidak akan menurunkan suku bunga. Target inflasi Amerika itu 2% guys. Selama kita belum nyampe 2%, si Amerika tidak akan menurunkan suku bunga. Per hari ini di atas 3,5% inflasinya dan kemungkinan naik lagi karena duit turun lagi dari langit nih. Ajaib, turun dari langit. Artinya apa? Oh kita harus sabar banget akan terjadi suku bunga tinggi dalam jangka waktu yang sangat panjang selama Amerika dan Iran dan Israel dan Rusia berperang. Itu kabar baik apa kabar buruk? Hah? Betul, karena kamu investor. Itu kabar baik dan kabar buruk. Kabar baik buat emiten yang hobinya impor. Nggak tahu ya. Next slide, masih ada nggak? Nah, kabar baik juga buat emiten yang hobinya minjemin duit. Jadi suku bunga tinggi kabar baik apa kabar buruk? Hey guys, tahun lalu bank-bank di sini
itu cetok rekor loh, cuan mereka loh. Ada yang 60 triliun, ada yang 55 triliun, ini bank BUMN ya. Kenapa sih mereka bisa cuan? Karena bank itu cuannya itu cuma dari dua mayoritas. Yang pertama fee based income, FBI, rata-rata kayak BRI. Jadi kalau lu transfer bayar berapa? Goceng, beli bayar PLN, bayar Telkom, pakai kartu ATM, lu bayar fee based income. That's it yang pertama. Yang kedua apa? NIM, net interest margin. Selisih antara lu bunga deposito di sini nabung 3% setahun, gue pinjemin sama orang 9% per tahun. Cuan nggak? Next slide. Makanya jangan heran, Indonesia masuk rekor dunia. Buat yang begini-begini kita jago nih. Bukan bikin roket ke bulan ya, tapi gimana caranya ngasih bunga segede-gedenya. Sehingga kita bisa masuk ranking 3 besar di Indonesia. Jadi makanya jangan heran bisnis bank di Indonesia itu sangat-sangat menyenangkan. Kenapa? Lu pasti untung. Kamu pergi ke bank deposito paling bunga 3%, 4%, kecuali lu menabung ke bank Neocommerce bunga bisa 7,25%. Tapi rata-rata bank buku 4 bunganya berapa? 3%. Tapi dia pinjemin ke orang berapa? 12%, 11%. Otomatis cuan. Next slide mungkin terakhir ya, sorry ya 1 menit ya. Masih ada nggak ya? Udah ya, pas stop aja. Itu terakhir ya, ini terakhir deh. Iya, terakhir deh. Masih banyak nih sebenarnya. Next. Oh iya deh, ini aja. Habis deh. Jadi satu lagi pariwisata ya. Sekali lagi di sini bukan rekomendasi beli atau jual saham apapun karena udah telat. Nah anyway, gue 2 tahun lalu pernah bikin film namanya CAS. Lu beli saham CAS waktu itu ya. Gue yakin gue pasti cuan. Gue garansi gue pasti cuan. Gue bukan menggaransi yang nonton ya. Gue menggaransi gue pasti cuan. Gue 100% pasti cuan di sini. Jadi waktu itu harga CAS itu Rp200. Hubungannya CAS sama pariwisata apa? Ada yang tahu nggak saham CAS? Boleh. 1. Yang kedua? Nggak ada yang tahu ya? Di sini ada yang pernah naik pesawat nggak? Ya boleh. Itu 1. Namanya siapa mas? Dari alumni Fasilkom UI datang hari ini. Kenapa? Kok? Oh gitu. Thank you mas. Siapa namanya? Kamu cuti kerja? Setengah hari. Di mana kerjanya? Jangan tepuk tangan. Siapa tahu kerja di BUMN nih. Hah? Di Grab? Oh ya oke. Grab Holding yang di Kuningan itu? Cilandak? Oke. Siap. Tadi gue sampai mana ya? Jadi CAS ya. Jadi teman-teman di sini ada yang naik pesawat nggak? Pernah nggak naik pesawat? Siapa yang pernah naik pesawat angkat tangan dong? Jadi teman-teman ya, sadar nggak sadar, lu semua yang pernah naik pesawat udah pasti pernah pakai jasanya CAS, tapi nggak sadar. Apa? Dia bawain luggage kalian, dia punya catering khusus untuk pesawat, dia punya jasa apa? Jasa satpam, jasa porter di bandara dan lain sebagainya. Jadi CAS, next slide. Jadi hari ini dia udah naik 173% lebih. Posisi gua hari ini mungkin naik 460% lebih. Berdasarkan video yang kita bikin di tahun lalu. Ada yang pernah nonton gak video kita yang tahun lalu itu? Video kita yang 2 tahun lalu? Gak ada ya? Ada yang pernah nonton? Kamu nonton ya? Tahu kenapa saya bisa cuan 400% di CAS? Iya, betul. Itu namanya tourism, pariwisata. Dan saya termasuk orang yang beruntung di situ karena waktu itu saya tinggal di Bali. Jadi saya lihat betul traffic pesawat berkurang jauh dan kapan dia recovery, exactly saya tahu. Dan pariwisata kapan dia jatuh, dia kapan recovery, gue exactly tahu. Karena apa? Ya kita tinggal di Bali dan waktu itu bisnis kita pariwisata di Bali, bikin hotel ya. So lucky lah, beruntung lah. But anyway, itu yang namanya edge investing dan gue mengencourage teman-teman di sini, siapapun di sini. Kalau Peter Lynch bilang kita semua ya, bahkan ibu rumah tangga itu bisa dapat cuan gede di bursa efek. Asal apa? Kita tahu apa yang kita lakukan. Jangan lu beli saham, produknya aja lu nggak pernah pakai. Gue tanya, lu kenapa beli sahamnya adalah bank warna biru dari Korea, Nyongsop gitu ya. Ya kayaknya ini lagi murah nih, lagi diskon nih, makanya gue beli aja. Tapi lu buka rekening tabungan gak di sana?
Enggak. Lah lu aja nggak mau pakai produknya, kenapa lu pakai beli sahamnya? Kan konyol. Jangan begitu, nggak masuk akal. Itu aja sekian dari saya, terima kasih. Saya Benik, sampai ketemu lagi. Salam sehat, salam cuan, bye-bye. Oke, terima kasih buat Bapak Benix. Oke, banyak ya waktu yang habis ya buat Bapak Benix ya. Oke, Bapak-Bapak. Hari ini kita sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab ya. Nanti boleh nanti yang di sesi pertama kita 3 orang dulu yang sesi yang mau bertanya. Nanti pertanyaan yang terbaik akan kita berikan Nadia ya. Jadi yang mau bertanya nanti silakan angkat tangannya, sebutkan nama dan asalnya dari mana. Oke, ada yang mau bertanya? Oke, dari sisi sebelah kanan yang di belakang, boleh. Nanti pertanyaannya boleh dikasih tahu ke siapa ya, Pak Benix atau Pak Lukas? Baik, terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Samuel Kerosi Tompul dari Akuntansi 2023. Mungkin bisa kepada Pak Benix maupun Pak Lukas. Saya mau menanyakan yang ada namanya perpetual bond, di mana bondnya ini untuk selamanya kita tidak bisa ambil lagi, tapi kuponnya kita akan dapat selamanya. Menurut Pak Benix maupun Pak Lukas, apakah perpetual bond ini menguntungkan untuk diinvestasikan ke situ? Baik, terima kasih. Oke, langsung dijawab atau boleh. nanti? Oke, kita kumpulin dulu. Oke, yang kedua ada yang mau? Oke, silakan buat Mas yang di tengah. Tadi lebih cepat diangkat tangannya. Ya, benar. Silakan. Sebutkan nama dan asal dari mana? Febriananda Pramudita dari Bekasi. Mau tanya ke Pak Benix. Ini kan sedang perang ya, perang terus juga nggak cuma kalau kita lihat mata kan mungkin cuma Iran Israel, tapi di baliknya kan ada kemungkinan kayak Cina nyerang Taiwan gitu. Dan kita tahu bahwa ekspor batu bara ke Indonesia kan kebanyakan ke Cina. Ya. Nah, apakah kalau misalkan Cina nyerang Taiwan itu batu bara akan terbantu kayak semisal lebih butuh listrik atau gimana gitu? Terima kasih. Oke, terima kasih Mas. Ada satu lagi? Oke, dari sisi sebelah kiri ada nih, Mas yang pakai batik. Oke, terima kasih. Sebelumnya nama saya Faris, saya dari Universitas UIN Jakarta. Sini mau nanya ke Pak Benix. Tadi Pak Benix sempat menjelaskan soal Meiki yang Pak Benix lakukan itu cara investasinya. Namun saya di sini berasumsi sebagai saya orang pemula, saya menggunakan cara investasi yang lain, cuman dengan cara untuk mempelajari Meiki investing yang Pak Benix itu gimana ya mulainya ya. Apalagi kan di situ ada E-nya tuh H, di mana tuh kita punya circle of competence yang tadi Pak Benix bilang. Itu cara menumbuhkan itu gimana, soalnya bagaimana kita bisa masuk suatu saham yang tadi Pak Benix juga bisa beggar gitu, itu tuh gimana sih mulainya sih gitu. Karena kan dituntut kan gak cuma H aja, tapi kita juga harus melihat momentumnya sampai akhirnya kita bisa mengerti di sana gitu. Ya, sekian sih, terima kasih. Oke, baik. Oke, terima kasih yang sudah bertanya. Buat yang Bapak, ada yang mau jawab dulu pertanyaan dari saya? Bebas saja. Yang pertama tentang perpetual bond nih. Jadi perpetual bond ini kamu lagi ngomongin tentang bond negara ya harusnya. Karena perpetual bond itu pertama kali terkenal itu gara-gara negara yang namanya Argentina mau bangkrut, dia bikin bond, surat utang. 50 tahun, terus dia bikin lagi 100 tahun, terus dibikin lagi perpetual, unlimited. Ada artinya nggak? Nggak ada, negaranya kolaps, gagal bayar. Jadi mau dapat bond 5% kayak 10% kayak 20% kayak nggak ada artinya ketika kemudian negaranya gagal bayar. Apa artinya? Duit kita nggak kembali. Sekarang mau bikin lagi Argentina bond lagi. Menurut saya tetap yang namanya fundamental investing ya. Katakan kamu masuk ke money market, katakan kamu masuk ke bond, tetap kamu cek yang mengeluarkan bond itu kredibel atau tidak. Entah dia perusahaan, entah dia private entity atau dia sebuah negara, cek kalau yang bikin bond Ukraina misalkan. Perpetual sampai 3.000 tahun, bunga 10%, apa kamu mau beli utangnya aja selangit, kan kita nggak mau gitu loh. Jadi tetap kita akan lihat seperti apa. Yang kedua, kalau swasta saya lebih ngeri lagi. Ada beberapa perusahaan ya di IHSG ya, yang duitnya itu habis cuma buat bayar bunga bank. Nah ini jenis emiten yang cita-citanya memperkaya bank. Begitu gedenya bunga bank itu habis aja duitnya buat bayar bank. Nah terus kemudian perusahaannya mau keluarin bond.
Bondnya perpetual, memperpanjang dirinya sendiri seumur hidup dia kalau masih ada nih perusahaan. Jadi tetap fundamentalnya kita cek apakah perusahaannya bagus, bisnisnya bagus, masa depannya bagus seperti apa. Kalau saya pribadi bukan orang yang tertarik buat beli bond. Datanya tadi ada di situ ya. Pasar uang biasanya post 2000 .com bubble itu udah pecah, rata-rata di bawah inflasi. Jadi menurut saya nggak menarik. Kecuali kita orang dengan resiko rendah, kita pensiunan, so ya itu salah satu hal yang bisa dikonsider. Perpetual ya lihat lagi fundamentalnya bagus apa enggak. Tapi menurut gua itu salah satu indikasi bahwa perusahaannya ini mungkin nggak punya cita-cita buat membayar utang lu itu balik. Mungkin ya. So cek aja lagi bisnisnya apa. Kalau di Indonesia yang gua akan worry adalah perusahaan-perusahaan tekstil. Itu harus sangat worry detik-detik ini. Pertanyaan selanjutnya Pak dari Pertanyaan selanjutnya tentang minyak. Batu bara. Kalau oke, ini bagus nih, ini sejarah. Kenapa Jepang nyerang Pearl Harbor? Ini harus lihat dari kacamata investor. Kalau Jepang nyerang Pearl Harbor karena katanya mereka mau menguasai dunia atau mengalahkan dominasi hegemoni Amerika. Not true. Kenapa? Kalau kita investor kita lihat, Jepang terpaksa nyerang Pasifik karena dia kehabisan bensin. Dia nggak punya kilang minyak, dia nggak punya tambang minyak di Jepang. Sementara solar itu sangat dibutuhkan. Dia adalah mesin perang. Sehingga dia terpaksa nyerang bagian timur dari Cina. Buat ngambil apa? Tambang-tambang minyak yang ada di sana. Dia terpaksa masuk ke Indonesia. Buat apa? Ambil tambang-tambang minyak bekas Belanda yang ada di Indonesia. Buat apa? Membiayai, melumasi mesin perangnya Jepang. So dia terpaksa, dia kehabisan minyak. Kalau teman-teman baca buku dari sudut pandang investor ya. Kenapa dia terpaksa nyerang Pearl Harbor? Karena cadangan bensin Jepang itu cuma sisa 3 bulan. Lewat 3 bulan habis. Berhenti, kapalnya berhenti, tanknya berhenti, so dia terpaksa harus lakukan itu. Dia nggak ada pilihan lain. Nah artinya apa? Setiap negara yang mau perang, hal yang paling penting adalah logistik. Ya logistik apa? Ada makanan, bensin, segala macam. Nah gue sih salah satu orang yang sangat-sangat bullish, walaupun saya tidak investasi di batu bara, saya sangat bullish dengan masa depan batu bara. Khususnya dengan catatan ya kalau terjadi perang dunia, ya semua orang butuh batu bara. Udah pasti sangat-sangat dibutuhkan untuk membiayai ya buat bikin listrik dan termasuk buat perang juga, memproduksi kapasitas-kapasitas pabrik-pabrik di Cina mayoritas ya masih pakai batu bara, bikin senjata pakai batu bara, bikin tank ya pakai batu bara. Leburin bahkan di Jepang ya leburin besi kalau mau kategori tinggi batu bara ya harus kalori tinggi 9.000 kalori ke atas. Pakai apa ya pakai batu bara gitu. Jadi semuanya butuh itu termasuk industri perkapalan. Semuanya butuh itu. Jadi saya sangat bullish dengan batu bara. Saya bukan investor batu bara, tapi bullish kalau terjadi perang dunia, oil and gas naik, batu bara naik. Itu definitif. Oke ya, jelas ya Mas. Oke, lanjut lagi ke pertanyaan yang dari Mas yang sebelah kiri. Yang making investing. Belajar dari mana? Jadi kamu bisa coba baca bukunya Richard Dreyfuss, itu pencipta momentum investing. Untuk edge investing bisa baca One Up on Wall Street dari Peter Lynch. Kalau untuk kualitatif and kuantitatif kamu bisa baca bukunya Charlie Munger di Almanac. Jadi ada Poor Man Investing juga kamu bisa baca, tapi baca dari sisinya si Charlie Munger. So that's it. Kalau investigatif itu pengalaman hari-hari. Dulu saya pernah jadi pengusaha, pernah kena tipu, pernah jadi ekspor impor, pernah kena tipu segala macam. Semua jadi pengalaman tuh. Bahwa ketika kita kemudian investasi ya cek apa yang kita lakukan. Cek apa yang kita beli sahamnya. Gak logikanya semudah ini. Nanti ya teman-teman catat ya, di sini mungkin mayoritas usia kalian itu di bawah 35 tahun. Catat yang saya bilang. Begitu usia kalian semua di sini di atas 40 tahun, maybe some of you udah ada yang jadi manajer di Bank Mandiri, saya yakin. Some of you mungkin udah jadi kanwil di kantor Bank Indonesia, mungkin yang ada di Bali. Mungkin some of you udah ada yang jadi vice president di Unilever. I believe so. Teman-teman yang hadir di sini. Begitu usia kalian di atas 40 tahun, akan banyak orang-orang yang datang ke rumah kalian atau hubungin kalian, bro, yuk invest yuk, gue mau buka bengkel. Saya yakin Pak Lukas sering ditawarin tuh, Pak Lukas invest yuk, saya mau buka restoran. Pak Lukas invest yuk, kita mau buka tambang batu bara. Saya yakin. Nah, itu adalah titik-titik di teman-teman yang pernah lakukan ya. Yang kalian harus bayangkan begini, karena mayoritas pensiunan di Indonesia sering kena tipu ya, karena nggak tahu buat apa duitnya. Apa yang dia lakukan? Kalau teman-teman diajak semudah-mudah begini, bro invest yuk di gua mau buka bengkel nih,
di Jayapura, di Jalan Sudirman. Kalau kalian investor yang waras, kalian akan cek, emang ada berapa banyak kendaraan roda 4 yang lewat di lampu merah Sudirman di Jayapura. Hitung, cek. Cuman 7 mobil yang lewat nih di Jayapura nih. Buat apa buka bengkel di situ? Tapi banyak orang gak logis. Dia invest di sesuatu yang dia gak pahami. Akibatnya nyungsep. Mau nanam jagung, nanam bawang, buka tambang dan sebagainya. So itu yang paling logis menurut saya. Mudah lah. Oke, thank you Pak Benix. Buat Pak Lukas ada Pak yang mau ditambahkan Pak? Silakan Pak. Ya, terima kasih Pak Benny. Yang pertanyaan pertama tadi perpetual bond itu ya tadi memang sudah disampaikan Pak Benny. Dulu kan banyak dipakai oleh negara-negara ya untuk membiayai perang. Kalau perusahaan juga saya perhatikan belakangan ini seperti BNI, Wika, ya, itu juga menerbitkan itu. Karena dari sisi perusahaan itu kan menarik ya, karena itu kan mirip equity karena dia nggak pernah jatuh tempo. Kalau dari sisi investor yang perlu diperhatikan adalah karena ini nggak ada jatuh tempo. Kalau Anda suatu saat butuh uang kan Anda mesti jual juga itu bond. Jadi ya, mesti perhatikan likuiditas ya, karena kita tahu di bursa kita ini kan pasar untuk obligasi ini kan memang nggak terlalu liquid ya. Nah sedangkan ini dia tidak ada tanggal jatuh temponya gitu. Kalau ada tanggal jatuh temponya kan kita bisa beli hold until maturity, dia jatuh tempo prinsipalnya pasti balik gitu. Ya, saya pribadi sama dengan Pak Benny, saya sih nggak gitu tertarik ya untuk pegang obligasi. Ya, lebih suka yang ini aja lah, saham yang ada growth-nya. Ya itu aja sih. Oke, terima kasih Pak Lukas. Masih ada waktu ya? Oke. Ya. Oke, ada satu pertanyaan lagi. Masnya yang baju putih tadi lebih duluan angkatnya. Oke, selamat sore semua. Perkenalkan nama saya Adrian. Saya izin bertanya untuk kedua narasumber kita, baik dari Pak Benix maupun juga Pak Lukas. Seperti yang kita tahu kalau kita bicara investasi, maka yang salah satu yang bisa kita adalah momentum dan katalis untuk investasi. Tapi kalau yang seperti yang kita lihat sekarang lebih banyak katalis jeleknya daripada yang baiknya. Baik ya suku bunga di US yang nggak kunjung turun, ekonominya yang diragukan, perang Rusia-Iran, dan yang mungkin yang domestik kayak rupiah yang sampai 16.200. Dan kalau kita bicara aset kelas yang bagus, yang mungkin secara return kayaknya cuma beberapa ya, kayak misalnya Bitcoin dan juga emas. Agak aneh sebenarnya kalau kita lihat, karena emas adalah hedging dari ketidakpastian, sedangkan ya keduanya manggung. Pertanyaannya adalah, ada bayangan beberapa pihak yang melihat ada potensi krisis ke depannya, tapi tidak tahu kapan. Bagaimana cara kita memposisikan diri sebagai investor? Apakah para narasumber memposisikan diri dengan mengurangi alokasi atau malah tetap strict dengan pakem investasi, atau bahkan malah ikut membakar bensin lebih banyak dengan bubble yang ada? Itu sih pertanyaan dari saya. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Untuk pertanyaannya Bapak, ada yang mau? Namanya siapa tadi Mas? Adrian. Oke, Adrian ini tentang uncertainty ya. Memang ada pepatah begini, kalau ada 10 ekonom itu pasti ada 11 opini. Artinya itu memang sulit ya untuk memprediksi yang namanya ekonom. Saya itu kalau diminta misalnya di akhir tahun atau awal tahun itu dari sekuritas, Pak bawakan tentang market outlook ya. Ini buat saya itu paling nggak enak karena kita ngomong di Januari, tahu-tahu di Februari udah terbukti salah gitu. Karena memang tidak mudah, ya, tidak mudah. Jadi kalau saya pribadi nih, kalau menghadapi uncertainty ini tentang money management, saya itu nggak pernah fully invest in stock ya. Selalu ada cash yang saya pegang. Nah, berapa persen tergantung. Kalau IHSG sedang tinggi, cash saya itu justru biasanya tinggi. Kan? Tapi kalau IHSG lagi rendah, cash saya itu sedikit. Ya. Karena saya ini kan pelaku sama ya mungkin dengan Pak Benny, senangnya itu barang-barang yang murah-murah yang punya potensi buat naik. Nah jadi kita tuh paling nggak tahan tuh kalau lihat ada barang bagus, harganya diskon. Ya. Cuma masalahnya kan gini, kita kan nggak tahu kapan dia
akan jadi bagus harganya gitu ya. Kadang-kadang ada fatolak juga. Ini saya cerita sedikit nih tentang Pak Lo Keng Hong ya. Pak Lo Keng Hong itu tahun 2018 itu cuan banyak dari INKP dan dari Indi. Ya. Saya tahu persis tuh, cuannya itu 2 saham itu aja udah hampir 600 miliar. Nah beliau tuh kalau ketemu ngobrol dengan kita selalu bilang pingin beli saham tapi nggak ada yang menarik untuk dibeli. Kan. Ini karena harganya masih tinggi. Beliau tuh sabar sekali. Ini namanya orang beruntung ya, diberkati Tuhan itu. Tahun 2020 pandemi, cashnya beliau banyak. Ini. Apakah beliau mengantisipasi pandemi? Nobody knows kan, pandemi kapan kan. Nah, tapi karena Pak Lo Keng Hong ini memang dia value investor sejati, dia kalau nggak ada, misalnya saham yang bagus tapi harganya dia nggak cocok, dia tahanin loh, dia pegang cash. Jadi kalau ditanya formulanya, beliau nggak ada formula harus berapa persen gitu ya. Yang penting kalau nggak ada saham yang menarik ya, udah simpan di cash. Kan dia pernah cerita dia taruh di 2 ini, MTN tahu ya, middle terms note-nya INKP. Ya, dapat bunga 10,5%. Satu lagi itu dia taruh di ini loh, reksadana yang fixed income terproteksi itu. Ya buat nitip aja dapat bunga lumayan gitu. Sambil menunggu ada saham yang menarik itu. Jadi kalau ditanya memprediksi makroekonomi, Lo Keng Hong nggak pernah memprediksi makroekonomi. Ya. Dia very simple, tapi it works gitu loh. Ya. Terus orang bilang, oh itu karena hoki, ya enggak juga lah ya. Gitu. Dia punya metodologi yang kebetulan memang lebih banyak berhasil daripada enggaknya gitu. Nah saya karena bersahabat baik ya belajar juga ya orang udah berhasil ya kita kan tahu setiap orang tuh kan punya kelebihan ya. Pak Benik sih punya kelebihan ya, semua orang punya kelebihan, kita belajarlah dari kelebihan orang. Nah saya juga mengikutin ya, jadi kalau nggak ada yang menarik saya nggak akan beli. Ya. Nah biasanya menarik kalau apa? Harga saham lagi turun, cash saya sedikit. Disclaimer, cash saya sekarang lagi banyak. Jadi kemarin lihat saham bank, wah pada turun seneng gitu. Ya. Cuma saya ini kan suka menerapkan yang namanya time diversification. Jadi kalau beli bertahap, kalau jual bertahap. Karena kita itu kadang-kadang susah kan, ini maunya nyari dasar sama nyari yang paling tinggi susah kan. Saya dulu pernah beli saham Prodia nih, setelah nggak jadi komisaris kan boleh beli sahamnya. Saya pernah jadi komden di Prodia. Karena tahu isi perutnya perusahaan ini, begitu nggak jadi komisaris independen kan boleh beli sahamnya. Nah begitu sahamnya itu murah, saya beli 3.800, dapat dividen, kemudian pandemi, nah, naik sahamnya. Waktu 7.000 saya jual, tapi saya nggak jual semua, saya jual sepertiga. Dia naik turun, naik turun. Waktu 9.000 saya jual lagi sepertiga, sisanya saya hold. Akhirnya saya bisa jual di 10.000. Ternyata itu satu-satunya saham yang saya pernah jual pas paling pucuk artinya. Tapi itu kebetulan gitu. Karena 3 kali jual. Gitu. Ya. Beli juga 3 kali biasanya. Ini masing-masing punya formula sendiri lah. Tapi intinya itu jangan hajar sekaligus. Kecuali kalau Anda udah hakul yakin ini udah murah banget. Ya boleh hajar sekaligus. Jadi saya menerapkan time diversification. Mungkin Pak Benis punya pengalaman lain. Kalau saya sih sama ya dengan Pak Lukas. Jadi ketika kita beli juga nggak mungkin kita beli jebret, taruh semuanya di situ, nggak mungkin. Pun ketika jual pun juga pasti bertahap, semuanya sama. Bahkan kadang-kadang setelah jual, kayaknya bagus nih, beli lagi aja deh, malah top ya Pak ya. Jadi kalau ditanya, nggak ada betul-betul aturan baku yang saklek. Karena makroekonomi itu terus fluktuatif kayak yang dibilang sama Pak Lukas. Gak ada yang pernah tahu pandemi akan terjadi. Dan gak ada yang pernah tahu ternyata Israel itu menyerang Iran, Iran menyerang Israel. Kita gak ada tahu, gak mungkin. Jadi itu semua di luar, ya namanya manusia ya, kita semua gak bisa tahu. Kita cuma bisa ya antisipatif. Kalau itu terjadi apa ya yang harus dilakukan ya, apa yang jangan kita lakukan ya. Seperti itu. Tapi saya percaya, saya adalah investor yang percaya selalu ada kesempatan di balik situasi apapun itu. Misalkan harga minyak dunia tinggi banget, kabar baik atau kabar buruk? Ya kabar baik kalau emiten kamu hobinya bakar bensin, itu kabar buruk. Tapi itu kabar baik. Sebaliknya juga kalau emiten kamu apa? Perusahaan pertambangan, oil and gas sama batu bara, itu kan substitusi. Jadi kalau teman-teman perhatikan lah nanti kalau seandainya harga minyak itu sampai tembus di atas $100, ya nggak mungkin batu bara nggak naik.
most likely batu bara juga akan naik karena substitusinya seperti itu. Kita punya teman punya pabrik tekstil di Jawa Tengah ya cukup besar lah. Pabrik tekstil itu kalau energi listriknya, kalau seandainya kalau harga batu bara lagi murah, gue lagi batu bara, cuma batu bara lagi tinggi banget nih. Generatornya dia ganti jadi solar. Ya atau vice versa aja, tergantung mana yang lagi murah. Sekarang bahkan katanya biomasa lebih murah. Sekarang bakar pakai biomasa tuh Pak, jadi dari ampas kayu ya. Buat bakar itu. Kalorinya sudah pasti di atas 4.000 kalau pakai biomasa. Batu bara kayak PTBA punya itu Babaranjang itu masih banyak yang 3.000-an tuh dari Palembang ke Lampung. Jadi setiap situasi selalu ada yang diuntungkan, selalu ada yang dirugikan. Ya kita tinggal ambil sikap aja mana yang baik gitu loh. Jadi menurut saya nggak ada situasi yang 100% jelek, nggak mungkin. Nggak ada situasi yang 100% buruk. So ya that's investing, naik turun ya normal ya Pak ya, that's life, naik turun. But as long as the fundamental is there, Bank BCA entah mau kayak manapun gara-gara pandemi atau perang kayak, saya yakin 20 tahun lagi Bank BCA masih ada, saya yakin banget. Jadi udah pastilah harga sahamnya ya kemungkinan besar akan mengikuti itu juga. So as simple as that. Oke, terima kasih. Tambahkan sedikit. Oke Bang. Itu tadi yang menarik, ada satu kata kunci antisipatif tuh dari Pak Beni ya. Saya tuh tiap minggu tuh suka badminton, ada satu investor yang mungkin portofolionya 4T, bukan Pak Lokeng Hong ya. Dari ini investor sukses ya. Saya nggak sebut nama karena beliau itu nggak ingin di disclose. Satu hal yang saya pelajari kenapa dia bisa menjadi investor yang sukses. Dari caranya dia main badminton. Main badmintonnya itu antisipatif Pak. Saya kalau serve dia udah tahu nih Pak Lukas bakal serve-nya sependek. Jadi begitu saya udah ngayon raket, dia juga maju. Ambil risiko dia Pak. Nah lama-lama saya kedut gitu. Tapi awal-awal itu saya ditubruk terus sama dia. Karena apa? Nggak full, karena begitu saya ngayon dia udah antisipasi, Pak Lukas akan sependek, saya ngayon dia maju. Gitu. Risikonya apa? Kalau dikedut, offset dia kan. Jadi kalau di saham itu saya belajar, ini seorang profesional yang tadi saya bilang portofolio mungkin udah 4T gitu ya. Itu karena antisipasi, geraknya cepat. Ya. Jadi itu kata kunci, tadi ada kata momentum ya, itu kan sebenarnya momentum itu Anda mengantisipasi momentum kan. Ya. Ekonomi memang susah diprediksi, tapi Anda bisa mengantisipasi. Misalnya tadi, ini kalau misalnya benar kejadian perangnya eskalasi naik gitu, saham apa yang nanti menarik? Ya, titip sendal dulu kalau istilah kita kan. Titip sendal itu kan kita mendahului gitu. Memang bisa salah sih kalau nggak jadi perang bisa turun lagi gitu. Makanya jangan all in. Gitu. Nah antisipasi itu seperti itu. Anda harus ambil risiko. Kayak teman saya tadi, dia nubruk saya beberapa kali. 10 kali dia berhasil 6 kali udah menang dia. Ya kan? Yang 4 kali dia offset, 6 kali dia bisa mengantisipasi bola saya. Gaya mainnya kayak gitu, saya jadi belajar banyak. Nah itu senangnya Pak bergaul dengan segala orang ya Pak ya. Itu dari badminton saya belajar tuh filosofi dia. Makanya tadi Pak Beni mengatakan antisipasi tadi itu menarik. Ya. Kunci keberhasilan di saham itu salah satunya adalah tadi mengantisipasi, bukan nunggu. Teman saya selalu bilang kalau nunggu laporan keuangan keluar, you baca oke lah, mungkin masih bisa dapat cuan tapi nggak banyak. Tapi kalau Anda antisipasi bisa cuannya gede. Tapi juga ada risiko, ya, itu tadi, risiko offset tadi itu. Itu aja saya mau tambahkan. Oke, terima kasih buat Bapak Benix dan Oke, tapi jangan lama-lama ya Pak. Boleh. 3 detik aja. Jadi kalau Pak Lukas bilang tadi titip sandal, itu kalau yang Warren Buffett bilang ya Pak, itu dia pernah bilang gini, jangan mengecek kedalaman sungai dengan 2 kaki kamu. Jangan. Gimana kalau dalam, lu ngecek dua-duanya? Hanyut lah tenggelamnya Pak. Makanya titip sendal lah. Kalau kita bilang ngetesnya pakai tongkat lah. Kalau ngetes kaki kiri ada buaya kan apes juga Pak. Jadi pakai tongkat lah ngetes dulu di situ. Kurang lebih begitu ya Pak Lukas. Kecuali kalau udah aku yakin ya. Ya misalnya BCA kan biasanya 9.000. Tahu-tahu hari ini 2.000 kan. Nah, udah. Jual ginjal deh ya. Jual ginjal kanan kan. Yang kiri udah dijual buat nonton Taylor. Oke, terima kasih Pak Lukas dan Pak Benix ya. Terima kasih, boleh tepuk tangan buat para narasumber kita. Oke, karena keterbatasan waktu ya teman-teman. Nanti teman-teman kalau misalnya ada mau tanya lagi, kayaknya seru sih ini ya.
Kalau teman-teman misalnya ada mau bertanya lagi nanti after sesi atau after talk show kita ini boleh langsung ditanyakan ke narasumber kita ya. Oke, terima kasih kepada para narasumber yang udah hadir dan udah memberikan ilmunya kepada kita semua ya. Oke, langsung aja, saya Omri Manalu pamit undur diri. Sampai jumpa di talk show selanjutnya dan saya persilakan kepada MC. Terima kasih untuk Bapak Lukas Tia Atmaja dan Bapak Beni Huta Barat yang telah memberikan materi yang sangat bermanfaat kepada kami sore ini. Sebelum acara berakhir, akan dilakukan pemberian kenang-kenangan simbolis yang dilanjutkan dengan sesi foto bersama Bapak Lukas Tia Atmaja dan Bapak Beni Huta Barat sebagai pembicara, serta Bapak Omrin Manalu sebagai moderator seminar hari ini. Kami mengundang Kaisar selaku CEO KSPM FEB UI 2024 untuk memberikan kenang-kenangan simbolis kepada pembicara dan moderator sesi kedua Investor KSPM FEB UI. Pemberian